Ya, masalah penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2023 menuai sorotan. Pemerintah belum juga mengumumkan keputusan terkait rencana kenaikan biaya haji 2023. Rencananya ongkos besaran haji ini akan diumumkan besok. Lalu apakah penetapan ongkos ini sudah bersifat final? Apakah para calon jemaah tetap dibebankan biaya yang mahal untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci? Kami akan membahasnya malam hari ini bersama dua narasumber. Ada Ibu Diah Pitaloka sebagai Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dan juga Ketua Rabito Haji Ade Marfudin. Selamat malam Pak Ade dan juga Ibu Diah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan ke Bu Dia terlebih dahulu. Hingga saat ini belum juga ada keputusan terkait biaya perjalanan haji. Apa sebenarnya yang membuat pembahasan sangat alot, Bu Dia? Pembahasan sangat alot kita nih hampir 2 minggu tiap hari pulang malam nih Mas Panja Haji nih. Ya. Dan saya juga masih kantor, masih bersama semua pimpinan-pimpinan. Ya komponen itu benar-benar kita explore, benar-benar kita kaji, lalu kita evaluasi, kita bahkan mungkin beberapa kawan mencari data gitu ya menyangkut berbagai komponen haji seperti misalnya masyair gitu, lalu juga konsumsi di Mekah, di Madinah, lalu juga pelayanan haji dalam negeri juga cukup mendapatkan banyak sorotan, dan juga hotel gitu ya, karena di titik ini Mekah memang menjadi sebuah kota yang cukup berkembang, jadi banyak kebijakan-kebijakan menyangkut haji juga di Mekah. Itu yang tentu menjadi sangat penting untuk kita telaah, kita kritisi, dan bahkan kita banyak mengkoreksi harga dari pemerintah. Sampai detik ini ya mungkin sudah kurang lebih 9 juta rupiah dari yang diusulkan pemerintah itu berhasil kita turunkan gitu. Dan ini memang kerja yang luar biasa dari Panja Haji di DPR. Nah, kan tim Panja juga sebelumnya sempat menemukan sejumlah anggaran yang janggal, seperti salah satunya gelang haji, begitu. Nah, dari hasil penyisiran, komponen biaya apa saja sebenarnya yang masih bisa dikurangi agar kedepannya Kementerian Agama tidak lagi mendadak menaikkan biaya haji? Komponen biaya yang dikurangin sampai hari ini sudah cukup banyak sih. Misalnya pemondokan tuh penginapan sudah turun sampai 350 real, dari 4.600 menjadi 4.250. Lalu konsumsi ini yang kemarin 18,5 real turun menjadi 17,5 real. Lalu juga Garuda juga sudah turun juga, ada 3 kali penurunan, kurang lebih sekitar 1,2 juta. Lalu juga ada beberapa hal yang kemudian kita evaluasi dan kita rasa itu bisa untuk diturunkan atau dilakukan efisiensi dan rasionalisasi biaya, dan itu dilakukan. Jadi sehingga angkanya ya cukup besar juga sekarang, sampai kurang lebih turun 8-9 juta rupiah gitu dari total BPIH yang tadinya 98, sampai detik ini pembahasan kita mencapai angka 90 juta. Nah, BPIH. Ya, dari angka 90 juta BPIH ini, itu artinya yang harus dibayarkan oleh calon jemaah itu sekitar berapa? Calon jemaah sekarang nih ya, angka sekarang, karena besok kita masih harus melanjutkan rapat, jadi angkanya ini saya belum bisa bilang ini final. Tapi sampai sekarang pembahasannya sudah mencapai 49,8. 49.812.000 rupiah. 49,8 juta sekian begitu ya? 69 juta ya, tadinya 69 juta. Sekarang jemaah di komposisi ini sudah ya membayar 49 juta, Mas. Ya, baik. Nah, saya akan ke Pak Arief. Apakah biaya perjalanan ibadah haji yang sudah tadi diformulasikan sekitar 49 juta ini termasuk rasional, Pak Arief? Yang pertama saya apresiasi kepada anggota Dewan yang terhormat, Komisi 8 Panja Haji ini luar biasa sudah memperjuangkan, yang 2 minggu yang lalu kita juga di media sudah
menyampaikan keluh kesah jamaah dengan adanya kenaikan. Ternyata DPR Komisi 8 telah memperjuangkan dan kita amanahkan itu kepada wakil dewan, dan hari ini sudah mendapatkan angka yang menurut saya sudah turun mendekati angka ideal yang diharapkan oleh jamaah. Ini perlu apresiasi. Tentunya angka ini kan juga dari awal saya mengatakan bahwa angka BP maupun BPIH itu adalah harus angka dalam bentuk yang rasional dan faktual. Jangan yang tidak faktual, apalagi tidak rasional. Hari ini sudah mendekati ke angka yang rasional dan faktual. Kondisi Arab Saudi memang ada sejumlah komponen di BPIH maupun BP ini kan yang besar adalah kaitan dengan penerbangan, akomodasi, ada catering, ada masyair. Ini juga yang perlu dikritisi, dilihat. Artinya dengan panja DPR yang telah melakukan perjalanan dan perhitungan ulang dengan pemerintah, saya yakin punya keberpihakan kepada masyarakat haji. Dengan angka sebesar ini, dalam pandangan kami dan jamaah dari beberapa suara yang disampaikan, memang kalau di angka sampai yang ditawarkan pertama angka 69 memang terlalu tinggi. Yang ideal memang hampir mendekati angka ke 50-an. Ini hari ini sudah mencapai angka 49,8, artinya sudah 50. Mendekati ideal dan harapan jamaah terpenuhi. Lagi-lagi ini kan berarti menurunnya BP yang dibayar oleh jamaah, tapi akan berpengaruh signifikan kepada angka nilai manfaat. Nilai manfaat yang pertama diajukan itu hanya 29, berarti meningkat menjadi 40,4, artinya naik sekitar 44,8%. Ini juga yang perlu diperhatikan, karena kalau semakin besar nilai manfaat yang dipakai, maka keberlanjutannya juga BPKH menjadi sebuah catatan kita. Jangan sampai jamaah yang belum berangkat menanggung resiko nantinya dengan nilai manfaat yang semakin tidak adil. Untuk itu BPIH atau BP yang akan ditetapkan besok ataupun lusa oleh pemerintah bersama DPR, saya pikir akan mendekati angka yang memang tadi rasional, faktual, dan ini juga bukan sampai belum titik, baru koma ini. Karena kelanjutannya Bu Dia, saya pikir kita harus berpikir ulang untuk kelanjutan BP tahun 2024, Bu. Kalau kalau hari ini, tahun ini kita akan menghantarkan seluruh jamaah haji yang memang sudah sangat rindu kepada Allah dengan dana yang ada, tapi tahun depan tidak boleh berulang seperti yang kejadian tahun ini. Kita harus bertengkar, ribut di media, polemik digoreng sana sini, sehingga menjadi tidak elok. Haji bukan untuk dipermasalahkan, biaya haji bukan untuk kita dialogkan terlalu panjang. Ini sudah istiqomah yang perlu segera kita samakan persepsinya antara jamaah dengan pemerintah, DPR juga. Seperti apa sih mana istiqomah yang perlu kita sampaikan kepada jamaah, sehingga memahami tentang biaya ini adalah yang sangat perlu sekali kita jelaskan kepada jamaah. Jangan sampai jadi perang polemik lah, perang media, perang argumen yang menurut saya tidak perlu itu disampaikan gitu loh. Sehingga tiap tahun kita ini kan sudah ketahuan BPIH, BP itu tidak lebih dari naiknya 2%. Jadi bisa diprediksi lah, jangan sampai mendekati hari hanya kita sudah, ini kan berpengaruh. Semakin hari lambat menentukan Budiah dengan pemerintah, maka semakin pendek jangka pelunasan. Semakin pendek jangka pelunasan, maka berimbas kepada persiapan jamaah. Persiapan jamaah semakin pendek, maka istiqomah kemampuan pengetahuan juga semakin dipertanyakan. Saya lebih concern ke sana. Gitu Pak. Ya, bagaimana tanggapannya Bu Dia tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Arief, bahwa jangan sampai polemik dengan terkait kenaikan BPIH atau BP ini juga akan terus berulang di tahun depan begitu? Saya bisa bilang ini seperti apa ya,
reformasi haji kali ya. Jadi ada berbagai, tidak hanya angka ini urusannya, tapi juga berbagai kebijakan Mhm, dibahas mhm, panja haji. Ya, misalnya kayak sistem zonasi hotel yang kemudian sangat berpengaruh terhadap harga hotel, itu kita minta juga dievaluasi untuk kemudian ya sistemnya kalau kemudian ternyata malah eh, tidak bagus untuk apa ya, untuk standar harga hotel kita, ya di take down gitu ya, diganti. Lalu juga selain itu kita juga mulai membahas bagaimana kita melakukan eh, ini ya, multi years ya, untuk investasi haji. Misalnya kita juga sudah ingin BPKH untuk melakukan investasi haji, dan ini akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai manfaat, tapi juga di satu sisi akan membangun penghematan bagi biaya hotel yang mungkin akan sangat berpengaruh apabila kita nih sekarang menyewa hotel dalam waktu yang mendekati hari H gitu, daripada kita menyewa hotel yang melakukan sistem multi years. hmm, Itu akan jauh lebih hemat gitu. Ini juga sudah dilakukan oleh negara-negara lain. hmm, Nah, lalu juga yang kita ingin yang sekarang mungkin belum bisa diwujudkan itu pengurangan jumlah hari haji. Karena ini berkaitan dengan kapasitas penerbangan. Kalau misalnya mau 35 hari itu harus 18 kali pesawat ya, pesawat dalam satu hari, dan itu eh, kita sebetulnya ingin pemerintah bisa merespon cepat gitu dengan mengecek eh, ketersediaan bandara dan lain-lain, tapi juga mengupayakan tidak hanya mengikuti misalnya kebijakan dari GAKA gitu sebagai pengatur lalu lintas kebandaraan di Saudi gitu, dan ini hmm. juga tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas dari asrama-asrama haji kita yang harus ditingkatkan. Nah, artinya kita melakukan perbaikan-perbaikan sistem ke depan. Ini tahun yang bisa dibilang tahun antara. Memang nilai manfaat itu sekarang masih cukup tinggi karena berkorelasi dengan adanya jemaah tunda lunas. Nah, ini Hmm. kan juga menggunakan nilai manfaat ya untuk menutup kebutuhan biayanya. Sehingga memang angkanya penggunaan nilai manfaat dari BPIH 90 juta itu masih sekitar 40 juta 211. Nah, tapi di titik ini kita membangun satu titik moderasi gitu, titik temu. Jadi satu sisi jemaah juga turun, BPIH-nya turun, nilai manfaatnya itu naik tapi tidak seperti tahun lalu sampai 60 juta sekian gitu. Sekarang 40 juta. Tapi diikuti dengan komitmen bersama antara Kementerian Agama dan BPKH untuk segera membangun investasi haji yang sehingga nanti ke depan juga ini akan berpengaruh terhadap menurunnya tingkat BPIH gitu. Jadi konstruktif lah ya dialog-dialog di Panja ini, Hmm. tidak hanya bicara angka-angka tahun ini, tapi juga persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan untuk menentukan BPIH tahun depan. Jadi kita bilang ini tahun ini bisa dikatakan sebagai tahun antara lah, tahun transisi untuk ke sistem yang tentu kita harapkan menjadi lebih baik dan lebih efisien, termasuk juga kontribusinya terhadap nilai manfaat yang hari ini dari dana haji yang dikelola oleh BPKH. Nah, terkait dengan nilai manfaat, sebelumnya Ketua Panja sempat meminta BPKH untuk menggandakan nilai manfaat ini demi mensubsidi biaya haji yang dibayarkan oleh jemaah. Jika tidak, BPKH lebih baik bubar. Apakah pernyataan ini diamini oleh anggota yang lain, Bu Dia? BPKH bubar sejauh ini sih kapasitas kelembagaannya masih sangat baik, Hmm, terbukti dalam setiap tahun juga masih melakukan subsidi haji dan itu cukup signifikan, bahkan tahun lalu sampai 70%. hmm, Dan memang BPKH ini kan dia baru berjalan dari tahun 2018 dan mereka itu punya, dan 2 tahun kita mengalami COVID ya. hmm, Jadi secara engineering gitu ya, kelembagaannya, manajemen kelembaganya dan lain-lain, ini dia punya tantangan sebetulnya dari kelembagaan BPKH, dia tidak bisa
mengambil pola-pola investasi yang sifatnya high risk gitu, beresiko tinggi. Dan sekarang itu kan kurang lebih ya angka-angka nilai manfaat yang didapat sekitar 5-7% gitu ya, tergantung pola investasi yang diambil juga masih sangat sejauh ini moderat, mengambil sebagian besar dari surat berharga. Nah, tapi tentu ini tidak apa ya, ada keinginan-keinginan baik dari publik ataupun dari BPKH sendiri gitu ya untuk melakukan investasi-investasi yang sangat mungkin adalah berkaitan dengan haji. Memang kalau dalam sudut perundang-undangan ini masih ya tidak bisa tentu bergerak seperti badan usaha yang sifatnya umum gitu ya, karena dia punya keterbatasan menjaga sustainability dana itu sendiri, sehingga investasi-investasi yang dilakukan itu sifatnya tidak bisa yang berisiko tinggi gitu. Kayak misalnya dia tidak Baik. bisa mengambil pola-pola investasi di saham misalnya yang sangat fluktuatif gitu. Nah itu nggak bisa. Tentu beda ya kalau bicara pendapatan nilai manfaat itu apabila pola-pola investasinya juga sangat terbatas. Tapi sejauh ini sih saya rasa kontribusinya terhadap pembiayaan haji sangat bagus gitu. Performanya juga sangat bagus. Baik. Tentang semangat adanya peningkatan nilai manfaat ya tentu itu sekarang sedang kita jajakin gitu. Ya, nah nilai manfaat ini kan juga membantu untuk pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji begitu kan. Apakah menurut Pak Arief ini nilai manfaat ini sudah jelas kedudukan hukumnya dan sudah memenuhi keadilan bagi para calon jemaah. Lantas investasi seperti apa yang bisa meningkatkan nilai manfaat sebenarnya yang lebih baik? Oke, yang pertama nilai manfaat ini kan memang akumulasi dari dana sejumlah 5,3 juta orang dikelola oleh BPKH. Nilai manfaat ini berarti masih statusnya adalah milik bersama, milik orang banyak, milik jamaah 5,3 juta. Dalam pandangan saya, ini dana ini masih belum punya kedudukan hukum yang kuat. Yang pertama akadnya, akad itu yang di BPK. Makanya saya bilang kalau tadi ada isu BPKH dibubarkan, saya pikir terlalu jauh lah. Jangan berpikir sampai ke sana. Ini BPK itu barang baru, lembaga baru yang perlu kita. Kalaupun ada kesalahan, bukan BPK-nya dibubarkan, tapi ada juga kita berikan masukan-masukan yang konstruktif. Di mana salahnya? Tapi sejauh ini dalam pandangan saya BPK telah memberikan andil yang besar menyelamatkan dana masyarakat, dana umat. Dikelola walaupun hanya di basis 1 digit, masih 5-6-7%, saya pikir itu masih sudah luar biasa. Nah, untuk itu bagaimana masyarakat dididik untuk terus meningkatkan tabungan, dia top up, jangan hanya 25 juta Bu Diah ya, tapi terus kita coba didorong supaya angkanya itu seperti di tabung haji Malaysia, bertambah terus sehingga sampai kepada angka pemenuhan istiqomah pembiayaan. Ini yang perlu kita buatkan rumusan formulasi yang pas untuk jamaah haji. Nah, untuk kedudukan hukumnya, ini yang perlu BPK lakukan adalah, saya kira mungkin kalau secara personal kan nggak bisa, disampaikan secara elektronik saja di media bahwa 221 juta yang berangkat tahun ini dan yang tertunda sebelumnya itu masih menggunakan dana manfaat. Untuk itu minta ridho kepada seluruh jamaah haji yang 5,3 juta yang andil di dalamnya, agar mengikhlaskan, agar dipakai oleh teman-teman yang berangkat duluan. Ini ta'awun. Sistemnya ta'awun, walaupun dalam undang-undang BPKH-nya undang-undang nomor 34 itu belum diatur ta'awunnya gitu loh. Supaya ada keikhlasan dari jamaah yang belum berangkat digunakan oleh orang yang berangkat tahun ini. Supaya lebih aman, supaya jamaah yang berangkat pun tidak terbebani bahwa ini adalah sebuah bekal yang syariah, yang baik, yang halal, sehingga ibadah haji berbuah kepada kemakmuran. Jangan sampai bekal kita tercampur dengan bekal yang memang tadi belum punya status hukum yang jelas. Ini karena mungkin kesulitannya, masakohnya, kesulitan di tingkat BPKH menentukan. Untuk itu saya himbau kepada BPKH untuk memberikan, coba sekali-kali sampaikan kepada masyarakat lewat media itu, keikhlaskan, keredoan untuk dananya dipakai pada tahun ini dari jamaah yang terakumulasi tadi.
Ini Apakah saya kira jalan keluar untuk menentukan hukumnya ini. itu artinya apakah Anda menilai bahwa BPKH, Pak Ade, sampai saat ini belum secara terbuka dan transparan menyampaikan apa saja yang sudah dibayarkan atau yang sudah ditangani atau yang sudah dikelola hingga saat ini banyak jemaah yang bisa berangkat begitu? Oh ya, kan ada laporannya. Bahkan laporan BPK dalam pandangan saya pribadi itu sudah BPK aja sudah menilai laporannya tanpa wajar, artinya tidak ada masalah gitu loh. Bahwa ini sangat sangat bisa dipertanggungjawabkan melakukan investasi dan tentunya mencari nilai yang aman tadi, yang tidak berisiko tinggi, tapi cari yang rendah sehingga nilai amanahnya ada, hati-hatinya juga ada, kan amanah undang-undang seperti itu. BPK saya pikir tidak mau untuk melakukan sebuah investasi yang jor-joran, tapi justru adalah uangnya hilang. Dan ini akan tanggung renteng karena di situ ada kausalnya. Apabila ada terjadi investasi kerugian, maka seluruh secara kolektif kolegial itu menjadi tanggung jawab seluruh badan pengelola keuangan BPKH. Mereka tidak mau, untuk itu hati-hati di sana. Nah, investasi yang mungkin dilakukan adalah investasi yang berdekatan dengan kebutuhan jamaah haji. Apa misalnya tadi Bu Dia sudah sampaikan, masalah pemondokan, masalah penerbangan. Saya pikir itu bisa dilakukan oleh BPK. Perumahan di Arab Saudi dengan long sistem kontrak. Karena apa? Kalaupun tidak dipakai pada musim haji, umroh kita juga berpotensi untuk digarap, apalagi ekosistem haji berjalan. Artinya, hotel-hotel yang dikontrak jangka panjang itu bisa dimanfaatkan oleh travel haji, PIHK, PPIU yang memang membutuhkan hotel. Jangan sampai seperti yang kejadian kemarin. Mereka di Madinah cari hotel kesulitan karena sudah dibooking oleh beberapa yang transit 4 hari. Ini kan masalah. Tapi kalau hadir BPKH dalam lingkup itu, saya pikir ini menjadi menyelesaikan masalah. Sehingga hadirnya BPKH memberikan penguatan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Indonesia. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, pengguna jasa haji itu dan kepada pengguna seluruhnya. Ini menjadi poin yang penting saya pikir untuk kita masyarakatkan. Baik. Ini banyak investasi dari yang syariah yang bisa dilakukan oleh BPKH. Sekarang saya kira BPKH cari aman dan harus aman. Tidak boleh melakukan sebuah investasi yang tadi kayak kata Bu Dia adalah yang resikonya tinggi. Ini bahaya gitu loh. Ini dana umat. Baik. Untuk itu Baik. Belum, berarti itu ya. Artinya belum perlu ada audit untuk BPK ya, Bu Dia? BPKH? Ya BPKH itu kan setiap tahun diaudit BPK, Mas. Jadi jangan dipikir lembaga ini tidak teraudit, ya lembaga badan gitu ya, dan dia lembaga tinggi negara, ya lembaga negara gitu, lembaga publik, dan dia diaudit oleh BPK juga. Berarti tapi jadi ya. Bukan asumsinya ini tidak termonitor, tidak teraudit gitu ya, tidak. Kita kan mitra Komisi 8 juga, jadi tentu kita juga melakukan pengawasan juga terhadap BPKH gitu. Dan ya tadi ada poin yang juga menjadi pembahasan kita dengan Kementerian Agama mengenai peningkatan ini ya, tabungan ya, peningkatan untuk top up. Ya, top up ya, nilai untuk tabungan haji bagi jemaah itu juga mungkin akan segera dilakukan karena ya banyak sekali peningkatan biaya haji, seperti misalnya masyair yang tadinya 1.500 sekarang ini kurang lebih di titik 3.000 4.000 ya. Dan 5.000 lebih gitu kan. Itu lalu juga pajak di Arab yang juga tinggi gitu, dan Arab juga saya lihat melakukan kualitas peningkatan pelayanan haji, banyak membangun hotel baru, lalu juga ya banyaklah mereka menjadikan haji ini juga sebagai salah satu pemasukan negara mereka gitu. Jadi kita juga harus siap-siap gitu untuk menghadapi hal ini gitu bagi jemaah haji kita. Ya, baik. Untuk jemaah haji yang sudah lunas tunda 2020 dan juga 2021 itu sudah dijamin tidak akan membayarkan kelebihan biaya nanti ya, Bu Dia? Tidak, itu sudah dipastikan karena itu komitmen pemerintah ya. Ya, baik. Makanya itulah yang membuat dana nilai manfaatnya masih sekitar 40 juta gitu. Baik. Terakhir, apakah besok akan ada lagi penurunan biaya sehingga lebih maksimal lagi? Kalau penurunan biaya kita masih coba, Mas. Ini sampai titik terakhir ya. Baik. Kita masih coba, tapi
insya Allah lah kita juga inginnya besok angka BPIH-nya selesai diketok di panja gitu. Baik, kita tunggu untuk Bismillah lah, ya. lancar prosesnya. Baik, kita tunggu untuk ongkos biaya haji 2023 yang akan diputuskan besok. Mudah-mudahan saja tidak membebani seluruh jemaah calon haji yang akan beribadah ke Tanah Suci. Terima kasih Ibu Diah Pitaloka, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dan juga Ketua Rabitoh Haji, Pak Ade Marfudin atas waktunya di Prime News malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.